Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Doa saya panjenengan semuanya tetap dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat, tetap jaga imun tubuhnya, selalu bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Kristus. Meskipun keadaan, situasi dan kondisi yang kita hadapi masih belum membaik, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini kita masih bertemu secara daring, ya. Walaupun situasi belum memungkinkan untuk kita berkumpul, kiranya tidak mengurangi rasa persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan judul firman Tuhan mendapat surga dan pahala. Nah, sebelum kita bersama-sama lebih lanjut belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Kami serahkan waktu kami dan seluruh hidup kami di dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita membaca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 15, dikatakan di dalam ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dasar kekristenan kita adalah terletak pada Yesus Kristus. Ya. Ini dasar yang sangat kuat, ya, yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Dan setiap orang yang menjadi Kristen, ya, menjadi percaya kepada Yesus harus memiliki dasar ini, ya. Keimanannya terletak kepada Yesus Kristus, ya. Bertumpunya juga kepada Yesus Kristus. Dasar inilah yang diletakkan oleh para rasul, yang selanjutnya juga oleh imam-imam, oleh hamba-hamba Tuhan diteruskan kepada kita semuanya, sehingga kita sampai hari ini kita mengenal Yesus, kita mempunyai iman yang sama di dalam Yesus Kristus, ya. Dasar ini harus terus kita pegang dengan kuat. Kita tidak boleh meninggalkannya, kita tidak boleh mengabaikannya, karena melalui dasar inilah kita semuanya memiliki jaminan akan keselamatan dan kepastian akan surga di dalam kehidupan kita. Tidak ada dasar yang lain yang ada di dunia ini yang memiliki jaminan yang pasti seperti yang kita imani dan kita percayai di dalam Yesus Kristus. Jadi dunia ini tidak mempunyai dasar-dasar yang lain yang lebih kuat selain daripada Yesus Kristus sendiri. Nah, dasar keimanan Kristen di dalam Yesus Kristus inilah yang menentukan keselamatan kita, ya, sehingga kita berhak atas surga yang dijanjikannya kepada kita semuanya yang percaya kepada Dia. Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, ya. Bahkan mungkin bukan hanya Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain pun juga telah melakukannya, meletakkan dasar keimanan yang paling hakiki, yang paling mendasar, yang harus dimiliki sebagai jaminan keselamatan kita, bahwa dasar iman kita harus terletak kepada Yesus Kristus, tidak boleh kepada yang lainnya. Bahkan kepada apapun di dalam dunia ini pun juga tidak boleh menggantikan dasar ini. Nah, oleh karena dasar keimanan kita yang paling benar di dalam Kristus, surga telah menjadi milik kita oleh anugerah Allah secara cuma-cuma. Ya, diberikannya kepada kita secara cuma-cuma, ya, melalui iman kepada Yesus Kristus, ya. Kita harus meresponi kasih karunia ini dengan iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita akan menerima keselamatan itu. Dan keselamatan itu berarti menjadi satu jaminan bahwa kita
memiliki surga di dalam kehidupan kita. Ini yang dijanjikan Tuhan dan diberikan secara cuma-cuma kepada barang siapa yang mau meresponi kasih karunia Allah ini, ya. Tetapi ada sesuatu yang terlewatkan, ya. Ada sesuatu yang terlewatkan oleh orang-orang Kristen, ya. Karena merasa sudah cukup dengan beriman saja mereka selamat, mereka masuk surga, mereka melupakan, ya, sesuatu hal yang juga mungkin perlu diperhatikan. Mereka melalaikan sesuatu yang sesungguhnya bisa mereka dapatkan juga, ya. Mereka pada umumnya orang-orang Kristen, ya, melalaikan tentang pahala, ya. Orang-orang Kristen banyak yang melalaikan tentang pahala, ya. Mereka berpikir sudah cukup percaya Yesus, mereka selamat masuk surga. Betul, ya, itu jaminan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Nah, surga dan pahala adalah dua hal yang berbeda, ya. Surga dan pahala adalah dua hal yang berbeda. Surga merupakan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma melalui iman, di mana dasar keimanan kita dalam kekristenan itu terletak di dalam Yesus Kristus, ya. Ini bicara tentang keselamatan, ya. Sedangkan pahala adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh Allah, ya, atas sesuatu yang telah kita kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi sebagai orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus, ya, memang kita mendapatkan kepastian masuk surga, ya. Ini bicara tentang keselamatan kita, ya. Kita pasti selamat, kita akan masuk surga, ya. Tetapi pahala tidak akan kita peroleh jika kita tidak bekerja bagi Kristus, ya. Perhatikan ayat yang ke-14 ini, ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, ya. Upah yang dimaksudkan di sini ini bukan masalah surga, ya. Upah di sini adalah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja, ya. Jadi kita melihat ada perbedaan yang cukup mendasar antara keselamatan dan pahala ini, antara surga dan pahala, ya. Keselamatan diberikan kepada orang percaya Kristus di dunia ini, ya. Tetapi pahala diberikan kepada orang yang bekerja pada Kristus, ya. Keselamatan adalah karunia, bukanlah imbalan. Nah, pahala itu imbalan dari sesuatu yang kita kerjakan, dari sesuatu yang kita lakukan, yang berkaitan dengan pelayanan, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kita di dalam mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Ingatlah di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 tentang pengadilan Kristus ini, ya. Kalau kita memperhatikan bahwa setiap orang Kristen akan masuk dalam pengadilan Kristus bukan untuk menentukan mereka selamat atau tidak, ya. Bukan untuk menentukan mereka masuk surga atau tidak, tetapi pengadilan ini akan menentukan pahala dari Kristus yang akan diberikan kepada mereka. Mari kita perhatikan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, ya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat, ya. Kepastian akan keselamatan kita, kepastian akan surga sudah kita miliki, ya. Sejak kita beriman kepada Yesus Kristus, kita menerima Dia, mengakuinya dalam hati kita, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia yang telah mati dan bangkit menebus dosa kita, maka kita akan memperoleh kepastian akan keselamatan kita, ya. Tetapi pahala akan diberikan yang dikatakan di dalam 2 Korintus tadi pasal yang kelima ayat 9 dan 10, ya. Itu akan menentukan dari sesuatu yang dilakukan, yang dikerjakan baik maupun jahat, ya.
Artinya kalau sesuatu itu yang baik akan menghasilkan pahala di dalam kehidupan mereka. Nah, atas dasar inilah kita melihat ada para rasul, ada orang-orang percaya dari jemaat mula-mula yang memiliki pengharapan di dalam Kristus. Mereka dengan giat, mereka dengan tekun, mereka terus bekerja, mereka terus berjuang. Ya. Walaupun mereka sudah yakin bahwa mereka selamat masuk surga oleh iman percaya mereka di dalam Yesus, mereka mengerjakan keselamatan itu berjuang untuk terus mengabarkan kabar baik, memberitakan Injil, melayani semua orang. Mereka menunjukkan kebaikan-kebaikan dari buah-buah iman mereka kepada dunia ini, dan mereka menunjukkan perbuatan yang baik itu dengan nyata dalam hidupnya. Bukan supaya mereka selamat masuk surga, tetapi tujuannya adalah supaya mereka memperoleh apa yang menjadi hadiah mereka, apa yang menjadi upah mereka, mendapatkan mahkota yang dijanjikan Tuhan. Mereka mengharapkan ada penghargaan, walaupun itu bukan sebagai satu tujuan, tetapi mereka berharap akan memperoleh penghargaan yang dijanjikan Tuhan. Ya. Ketika mereka akan menghadap pengadilan Kristus, mereka semuanya akan ditempatkan oleh Allah masuk surga, tetapi akan menempati tempat-tempat yang terbaik. Ya. Sesuai dengan amal perbuatan baik mereka. Jadi orang Kristen berbuat baik bukan bertujuan supaya mereka masuk surga, tetapi itu sebagai bagian, ya, sebagai anugerah, sebagai penghargaan yang diberikan oleh Tuhan, memperoleh hadiah akan kehidupan mereka. Maka dengan melihat pada ayat 14 ini mengenai upah yang diberikan, bahwa hal itu hanya diberikan kepada orang yang bekerja pada Kristus, maka kita harus memahami ini adalah penghargaan. Ya. Jadi penghargaan adalah cara untuk mengakui mereka yang telah melayani dengan secara efektif dan setia dalam kemajuan Injil. Ya. Jadi kita giat dalam pelayanan, kita bertekun di dalam pekerjaan Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu untuk kemajuan Injil, ya, bukan menentukan kita nanti selamat masuk surga, tetapi itu akan menentukan hadiah apa yang akan kita peroleh. Rasul Paulus berkata, aku sudah berlomba-lomba, aku berjuang, dan aku sudah mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan, dan semua mahkota yang baik dianugerahkan Tuhan kepada orang-orangnya yang percaya kepada Dia, yang terus bertekun dan bekerja, ya, untuk mengerjakan keselamatan mereka. Ya. Penghargaan adalah pemberian Allah, ya, melalui pemberdayaannya bagi kerajaan Allah. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, ya, apakah semuanya itu kita lakukan untuk mengembang tumbuhkan, membesarkan kerajaan Allah, atau untuk kepentingan kita? Jikalau segala sesuatu yang kita lakukan berorientasinya kepada kerajaan Allah, untuk membesarkan kerajaannya, untuk menyebarluaskan Injilnya di dunia ini sehingga banyak orang yang mengenal Kristus, percaya dan diselamatkan, maka kita akan memperoleh hadiah itu. Kita akan mendapatkan penghargaan. Ini pengakuan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita benar-benar melakukannya, bahwa kita benar-benar bekerja, bahwa keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita bukan kita diamkan saja, ya. Seperti orang-orang yang menerima talenta, ya. Ada yang mengembangkannya, tetapi ada yang hanya menyimpannya, ya, sambil dia menggerutu. Walaupun mereka pasti, ya, yang sudah percaya kepada Yesus selamat masuk surga, itu kepastian kita, itu jaminan yang diberikan kepada kita, tetapi kita tidak akan mendapatkan penghargaan apapun. Kita tidak akan pernah mendapatkan hadiah apapun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau kita tidak mengerjakan, kalau kita tidak bekerja bagi Kristus, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Maka perhatikanlah ayat yang ke-15 ini, ya, ayat yang menyatakan kepada kita, yang menunjukkan prioritas dari kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Dikatakan di situ, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian,
tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Memang kalau kita tidak mengerjakan apapun, asal-asalan yang penting aku percaya Yesus cukup, selesai, ya, tidak menunjukkan perbuatan baiknya, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tidak melayani, tidak melakukan apapun, ya, untuk Injil Yesus Kristus, memang kita akan selamat, ya. Dikatakan bahwa kita pada akhirnya ketika pekerjaan kita diuji dan kita semuanya tidak menghasilkan apapun dan didapatinya kita tidak bekerja apapun untuk Kristus, ya, dianggapnya itu terbakar habis, kita masih diselamatkan. Karunia bisa saja hilang, tetapi keselamatan tidak akan pernah hilang. Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita prioritas dari kasih karunia, bahwa keselamatan tidak akan hilang, tetapi kehilangan pahala itu akan memungkinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan upah apapun, tidak mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Ya, itu mungkin saja akan hilang dari kehidupan kita. Karena jika kita tidak mengerjakan keselamatan kita, di mana Rasul Paulus terus mendorong kepada jemaatnya, ya, untuk terus melakukannya, bahwa kita tidak boleh hanya cukup puas percaya kepada Kristus dan selamat masuk surga, tetapi tidak mengerjakan kasih karunia Allah yang merupakan karya paripurna dari Allah sendiri, ya, karya paripurna dalam Kristus, dan itu merupakan dorongan roh yang dikontraskan dengan mandat ilahi dalam kehidupan kekristenan kita yang menuntut untuk kita ini, ya, melakukan segalanya bagi pertumbuhan rohani kita masing-masing. Itu sangat diperlukan, ya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen yang tidak bertumbuh secara rohani, tidak bertumbuh dalam iman kita, itu menjadi indikasi bahwa kita ini tidak mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita, ya. Maka kita nanti akan melihat, ya, apa yang sepatutnya kita renungkan, bagaimana pahala itu bisa kita terima, ya, tergantung dari apa yang kita bangun di atas dasar keimanan kita yang sudah diletakkan baik oleh para rasul, oleh imam-imam, oleh hamba-hamba Tuhan. Apakah itu kita bangun, ya, dengan sebaik-baiknya, kita bangun dengan emas, perak, dan batu permata, atau kita bangun dengan kayu, dengan rumput, atau dengan jerami, ya, tergantung apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang saya katakan tadi, dasarnya yang kita terima sama, Yesus Kristus. Oleh iman percaya kita kepada Yesus, kita selamat masuk surga, itu sudah pasti, ya. Tetapi apakah saudara dan saya akan mendapatkan pahala di dalam kehidupan kita, tergantung di atas dasar itu akan kita letakkan apa, akan kita bangun apa, ya, yang kita bangun seperti apa. Nah, renungkan apa yang perlu dilakukan untuk memperoleh pahala itu, dan semua bergantung pada apa yang kita bangun di atas dasar keimanan kita. Sudah dijelaskan di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membangunnya dengan sesuatu yang indah, yang berharga, yang tahan lama, dan tidak mudah dihancurkan oleh api, ya, kita ini seperti membangun dengan emas, perak, batu permata, yang akan menghasilkan kemuliaan bagi Allah kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada akhirnya semua pekerjaan kita ini akan diuji olehnya melalui api. Itu untuk pemurnian apakah yang kita kerjakan, apakah yang kita lakukan, pelayanan kita, perbuatan baik kita dilandasi dengan kemurnian untuk kita ini memuliakan nama Tuhan. Ya, apakah semua yang kita bangun di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan? Apakah semuanya itu adalah sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan? Atau kita hanya menumpuk
sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, hanya menumpuk sesuatu pekerjaan yang tidak baik, yang asal-asalan, asalkan kita sudah percaya Yesus sudah selesai cukup, apakah kita benar-benar melakukannya sesuai yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Ya, maka apabila kita membangun di atas iman kita sesuatu yang mudah rapuh, ya, sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang mudah terbakar ketika diujinya, kita akan habis. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita diujinya dan ternyata menunjukkan iman kita semakin bersinar, semakin cemerlang, semakin terang, semakin berkilau, maka sesungguhnya kita akan memperoleh hadiah dari Tuhan. Kita akan memperoleh pahalanya. Nah, dua jenis orang yang membangun di atas dasar imannya inilah yang menggambarkan kehidupan kekristenan kita. Yang membangun dengan emas, perak, dan batu permata adalah orang beriman yang terus mengerjakan keselamatannya, yang semakin giat bekerja kepada Kristus, semakin dekat dengan Kristus, setia melayani dengan sepenuh hati, karena hatinya berpaut kepada Kristus, yang imannya tidak mudah goyah oleh godaan apapun, yang terus menambahkan semua yang baik dalam hidupnya. Perhatikan di dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama, ya. Surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7. Minta maaf, 2 Petrus yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, ketika kita ini membangun di atas dasar iman kita, kesalehan, kemurnian, kasih, penguasaan diri, dan juga berbagai macam hal yang baik di dalam kehidupan kita sebagai buah dari keselamatan kita, maka semuanya itu diperkenan oleh Tuhan. Pada akhirnya orang-orang yang demikian dan didapatinya setia bekerja pada Kristuslah yang akan mendapatkan upah, penghargaan, dan pahala yang besar yang disediakan Tuhan. Sebab kita melayani, setia bekerja, selalu berbuat baik, bukan supaya kita selamat, tetapi supaya kita memperoleh pahala sebagai ganjaran yang baik dan penghargaan yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Jadi sekarang renungkanlah, ya. Oleh kasih karunia Allah, kita diselamatkan melalui iman di dalam Yesus Kristus sebagai dasar keimanan kita yang kuat, yang benar dalam kekristenan ini yang kita jalani. Dan surga itu sudah menjadi milik kita yang pasti, ya, jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi ingatlah, hanya orang-orang yang setia melayani, orang-orang yang rajin berbuat baik, orang-orang yang bekerja sepenuh hati bagi Kristus, melakukan pekerjaan-pekerjaannya, membesarkan kerajaannya, memberitakan Injilnya, dan yang tetap setia mengerjakan keselamatannya lah yang akan mendapatkan upah, yang akan memperoleh upah, penghargaan, dan pahala yang besar yang disediakan Tuhan bagi orang percayanya. Maka milikilah surga dan juga dapatkan pahalanya. Jangan hanya berpuas diri ketika kita ini sudah percaya Yesus selesai, tidak berbuat apapun yang baik. Sedangkan firman Tuhan kepada Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang, ya, umat kepunyaan Allah itu diperlengkapi dengan perbuatan baik, supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan itu bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semuanya dan menguatkan kita serta mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita ini
selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kerjakan keselamatanmu, apapun keadaan, situasi, dan kondisi dalam hidupmu, tetaplah percaya, tetaplah setia bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-Nya yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengena di hati kami, mengingatkan kami, menegur kami. Ampuni kami Bapa, jikalau kami sampai hari ini, semenjak kami percaya kepadamu, beriman kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami tidak melakukan apapun pekerjaan yang baik, yang berguna bagi sesama kami, yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini kami ingin memulai kehidupan kami yang baru. Kami ingin setia melayani Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.